Melihat Liu Wenyang, mata Murong Yu bersinar dengan cemerlang. Meskipun orang-orang yang dapat dipilih untuk pertama kalinya di Sekte Matahari semuanya adalah elit, jenius. Tetapi jenius juga dibagi menjadi superior dan inferior. Sebagian besar orang baru saja melihat kekuatan alam udara campuran tingkat kelima mereka, dan kemudian segera tampak meremehkan. Seperti yang semua orang tahu, jika Anda benar-benar hanya memiliki kekuatan alam ruang udara tingkat kelima, bagaimana Anda bisa menonjol? Mungkinkah bintang Yuan tempat Anda berada hanya memiliki diri Anda di alam ruang udara? Tetapi Liu Wenyang ini jelas sangat menghargai dirinya sendiri, bahkan jika dia tidak tahu kekuatannya, dia merasa bahwa dia pasti tidak mudah. Semakin rendah alamnya, semakin mengerikan kekuatan tempurnya. Jika dia tumbuh ke level yang sama dengannya, seberapa kuatkah Murong Yu? Karena itu, Liu Wenyang tidak berani meremehkan Murong Yu. Oleh karena itu, ketika semua orang meremehkan Murong Yu, dia malah mengulurkan ranting zaitun kepada Murong Yu. Jangan khawatir, Saudara Liu, aku sudah terbiasa sendiri dan tidak suka bergabung dengan tim. Liu Wenyang tersenyum, dan Murong Yu juga tersenyum dan menolak. Mendengar kata-kata Murong Yu, senyum Liu Wenyang terhenti, dan warna yang tidak menyenangkan melintas di matanya. Namun segera dia terus tertawa, tidak masalah, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Sambil berbicara, Liu Wenyang berjalan kembali. Apa, dia hanya alam udara campuran tingkat kelima? Apakah dia pikir dia adalah alam Yu Guang tingkat kelima? Dia bahkan menolak undangan saudara senior Liu. Benar-benar tidak tahu malu, saudara Liu mengundangnya untuk mengasihaninya. Dia pikir dia siapa? Anggota tim Liu Wenyang awalnya berwajah hitam, tetapi setelah melihat penolakan Murong Yu terhadap Liu Wenyang, mereka semua tampak dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bahkan beberapa orang bahkan lebih bersemangat, tampaknya ingin datang untuk memberi pelajaran kepada Murong Yu. Murong Yu melirik orang-orang itu dengan samar, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Orang-orang ini tidak selalu marah atas penolakannya terhadap Liu Wenyang. Sebaliknya, orang-orang ini tidak sabar untuk menolak Liu Wenyang sendiri. Dengan begitu, dia tidak akan menahan mereka. Alasan mereka melakukan ini tidak lebih dari sekadar menyanjung Liu Wenyang. Setelah Liu Wenyang kembali, mereka tidak tahu apa yang dia katakan, dan orang-orang menjadi diam. Dia bahkan tidak melihat ke arah Murong Yu. Namun, melihat tatapan mata Murong Yu, Liu Wenyang tersenyum pada Murong Yu dan mengangguk. Murong Yu diam-diam waspada, dan Liu Wenyang terlalu tenang, jadi dia sama sekali tidak marah. Hanya ada dua situasi untuk orang seperti itu. Satu adalah dia benar-benar murah hati. Yang lain adalah kulitnya tersenyum dan tidak tersenyum. Meskipun kemarahan di hatinya tidak normal, tetapi di permukaannya tenang. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan, dan orang seperti inilah yang menusuk pisau dari belakang. Oleh karena itu, Murong Yu agak waspada terhadap Liu Wenyang. Namun, keduanya sama saja, jika Liu Wenyang berani menusuk Murong Yu dengan pisau di belakang. Murong Yu pasti tidak keberatan menamparnya sampai mati. Oleh karena itu, Murong Yu mengabaikan Liu Wenyang dan yang lainnya, tetapi berjalan lurus menuju 5 lorong dengan cepat. Segera dia sampai di depan lorong. Apakah si idiot ini ingin langsung masuk? Melihat penampilan Murong Yu, pikiran ini muncul di hati semua orang di ruangan itu dan binatang buas itu pada saat yang sama. Siapa di ruangan itu yang tidak tahu kengerian api ini? Murong Yu tidak langsung masuk. Meskipun ada ingatan tentang binatang buas itu hanya bisa masuk setelah beruntung. Binatang buas asli itu menyerbu masuk dari saluran paling tengah net original. Oleh karena itu, Murong Yu fokus pada saluran tengah. Setelah sekian lama, dia masih tidak menyadari apapun, dan kemudian dia mengarahkan pandangannya ke 4 saluran lainnya. Oke, setelah sekian lama, Murong Yu akhirnya menemukan sesuatu. Kelima saluran itu terlihat persis sama, hampir tidak ada perbedaan. Namun di bawah pengamatan Murong Yu, mereka tidak benar-benar berbeda. Salah satu saluran untuk Murong Yu tidak terlalu berbahaya. Selain itu, nyala api saluran ini terlihat sama dengan 4 saluran lainnya, tetapi sedikit lebih terang daripada 4 saluran lainnya. Namun, perbedaan ini tidak tetap bersama. Hampir setiap saat, kelima saluran itu saling berganti. Misalnya, nyala api yang membuat Murong Yu merasa berbahaya tidak terlalu kuat, dan nyala api itu jelas lebih terang di lorong di tengah. Namun pada saat berikutnya, itu muncul di saluran di sebelah kanan. Beralih maju mundur di 5 saluran, dan tetap di tempat tidak lebih dari sesaat. Api yang lebih terang ini seharusnya palsu. Namun, meskipun begitu, kamu harus memanfaatkan kesempatan itu. Jika tidak, kamu akan menyerbu ke dalam api yang sebenarnya jika kamu tidak berhati-hati. Setelah mengamati sebentar, Murong Yu berkata dalam hati. Setelah beberapa saat, sosok Murong Yu bergetar, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyerbu ke tengah lorong. Namun, Murong Yu telah mengorbankan berbagai harta seperti Hetu Luoshu. Jika perkiraannya salah, itu akan menjadi tragedi. Semua orang merasa ada bunga di depan mereka, dan Murong Yu telah menghilang di tempat. Apakah dia sudah masuk ke lorong? Setelah beberapa saat, kerumunan dan binatang buas itu menjadi ribut. Karena mereka semua melihat bahwa Murong Yu telah berhasil melewati api dan memasuki lorong belakang. Auzu.com seketika, tanpa ragu-ragu,
banyak biksu dan binatang buas membuka tubuh mereka dan melesat menuju lorong tengah. Tetapi, terdengar teriakan, dan tidak ada biksu dan binatang buas yang terbang melewati mereka yang mampu melewati api dan bergegas masuk ke lorong di belakang mereka. Semuanya ditelan oleh api. Akhir tragis orang-orang ini segera menghentikan keinginan Murongyu. Dan beberapa orang dan binatang buas menatap api dengan ketakutan yang masih ada. Untungnya, mereka melakukannya sedikit lebih lambat, jika tidak, merekalah yang akan mati. Bagaimana anak itu bisa masuk? Semua orang saling memandang. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mempelajari 5 saluran ini sebelum Murongyu. Tetapi tidak ada keuntungan. Di belakang, Liu Wenyang, yang selalu tersenyum, tampak sedikit muram saat ini. Dan rekan satu timnya semuanya berkulit hitam. Mereka menyesalinya saat ini. Jika Murongyu bisa bergabung dengan tim mereka, mungkin mereka sudah memasuki terowongan. Bajingan kecil itu pasti sudah punya cara untuk masuk, jadi dia menolak undangan kakak senior Liu. Seorang pemuda berkata dengan getir. Pasti begitu, bajingan kecil itu, jika aku bertemu dengannya lagi, aku harus menghancurkannya. Seseorang setuju. Orang-orang ini benar-benar konyol. Ketika Liu Wenyang merayu Murongyu, mereka tidak mau. Sekarang Murongyu bisa masuk lagi, tetapi dia membenci Murongyu lagi. Sebenarnya, apa hubungannya Murongyu dengan mereka? Wajah Liu Wenyang menjadi gelap saat dia mendengarkan kata-kata anggota kelompok itu, matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Murongyu, yang telah memasuki lorong, mencibir setelah mendengarkan teriakan yang terus-menerus datang dari belakang. Jika dia tidak memiliki ingatan tentang binatang buas itu, dia tidak akan menemukan trik dari 5 saluran begitu awal. Orang-orang dan binatang buas itu ingin menyerbu masuk, dan mereka tidak dapat melakukannya tanpa beberapa hari. Tentu saja, jika seseorang terus menyerbu masuk, seseorang harusnya memasuki lorong itu. Tetapi apakah orang-orang dan binatang buas itu berani bertarung untuk hidup mereka? Sama sekali tidak berani. Namun, kecepatan Murongyu tidak melambat, tetapi terus bergerak maju. Dia segera menemukan bahwa ada 2 lorong di setiap sisi lorongnya. Itu seharusnya 4 saluran lainnya. Benar saja, itu adalah tujuan yang sama dengan rute yang berbeda. Setelah kelima lorong itu menyatu, lorong itu terus melebar ke depan. Namun, di bawah kecepatan Murongyu, dia segera muncul di ruang batu lain. Ruang batu ini tidak terlalu besar, hanya tampak seperti 100 li dalam radius. Namun di tengah ruang batu itu ada kolam yang dalam. Ketika melihat kolam yang dalam itu, jiwa Murongyu tidak bisa menahan gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan. Kolam yang dalam itu berukuran sekitar 50 mil, dan saya tidak tahu seberapa dalamnya. Sebuah kolam air perlahan masuk ke kolam yang dalam itu. Ketika Murongyu melihat air itu, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Kolam-kolam itu sama sekali bukan seseorang, tetapi kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa dari sebuah kolam besar. Mereka semua terhalang oleh formasi, tidak dapat melarikan diri. Tentu saja, kolam yang dalam ini hampir tidak layak disebut dibandingkan dengan lautan jiwa Murongyu yang tak terbatas. Namun, kekuatan jiwa dari kolam ini jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwanya. Di bawah unit yang sama, 1 unit kekuatan jiwa di kolam setara dengan kekuatan jiwa Murongyu yang berjumlah 100 juta unit. Dengan kata lain, kekuatan jiwa di kolam dalam ini setidaknya 100 juta kali lebih kuat dari kekuatan jiwa Murongyu. Ini sangat menakutkan. Apakah Master Burning Huo ini masih seorang biksu jiwa? Pikir Murongyu dalam hatinya, tetapi dia melangkah maju. Pada saat berikutnya, dia sudah bergegas ke kolam air. Pemakan jiwa. Awalnya, Murongyu tidak langsung melahap kekuatan jiwa-jiwa ini, tetapi memeriksa dengan saksama. Setelah menemukan bahwa kekuatan jiwa ini semuanya adalah kekuatan jiwa murni, dia benar-benar melepaskan ruang jiwa. Dengan tampilan, pemakan jiwa, kekuatan jiwa di kolam ditelan ke dalam ruang jiwa seperti lautan badai, dan ditelan oleh jiwa Murongyu. Jiwa Murongyu tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Awalnya, jiwanya hanya mencapai tingkat bintang 9, yang setara dengan Master Alam, dan celah antara dia dan alam kultivasinya saat ini semakin lebar. Namun sekarang, setelah hanya beberapa kali menelan, jiwanya telah melambung ke puncak 9 bintang. Di bawah kultivasi aktif Murongyu, Zezi Jue, yang merupakan seni jiwa utama, menjadi gila. Di bawah melahapnya, kekuatan jiwa di kolam itu dengan cepat berkurang pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat Murongyu menelan lebih banyak kekuatan jiwa, lautan jiwa di ruang jiwanya mulai perlahan terwujud. Pada akhirnya, lautan jiwanya memadat menjadi padatan yang sangat besar dan tak tertandingi. Boom! Pada hari ini, padatan besar ini meledak dengan dahsyat. Setelah suara keras, lautan jiwa yang telah berubah menjadi benda padat besar langsung pecah berkeping-keping. Dalam sekejap, seluruh ruang jiwa Murongyu menjadi kosong, tanpa apapun, termasuk kekuatan jiwa. Itu telah menjadi kekacauan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah lautan jiwa menghilang dan meledak. Murongyu bertanya-tanya dengan harapan di dalam hatinya. Karena tidak ada warisan, Murongyu tidak tahu akan menjadi apa jiwa itu setelah memperoleh keadaan reinkarnasi.
Tetapi dia tahu bahwa jiwa bintang 9 hingga jiwa tingkat reinkarnasi pasti akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Benar saja, sebelum pikiran Murong Yu jatuh, sebuah titik hitam kecil muncul di jiwa dalam kekacauan yang tak berujung. Kemudian, sejumlah besar kekuatan jiwa muncul dari udara tipis di seluruh ruang jiwa. Titik hitam kecil itu seperti lubang hitam, dan ditelan dengan panik. Dan seiring dengan meningkatnya kekuatan jiwa yang ditelan oleh titik-titik hitam kecil itu, titik-titik hitam kecil itu menjadi semakin besar dan besar, secara bertahap menjadi bentuk embrio planet itu. Ini, Murong Yu merasa sedikit terkejut, bukankah ini kelahiran sebuah planet? Apakah ini transformasi jiwa setelah mencapai keadaan reinkarnasi? Meskipun terkejut, Murong Yu tidak berhenti melahap kekuatan jiwa itu. Jadi, titik hitam kecil yang asli menjadi semakin kuat, dan akhirnya berubah menjadi bola besar. Yuan Xing, hanya saja bintang Yuan ini tidak sama dengan bintang Yuan yang sebenarnya. Ini hanyalah bola yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa. Tidak ada vitalitas langit dan bumi, tanah, batu-batu besar, hanya ukurannya yang setara dengan ukuran bintang 1 Yuan. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya menghentikan kekuatannya untuk terus melahap jiwa. Ada dua alasan untuk ini. Salah satu alasannya adalah bola itu telah tumbuh hingga batasnya, dan jika terus memakan kekuatan jiwa, ia tidak akan terus tumbuh. Alasan terpenting lainnya adalah bahwa kekuatan jiwa di luar telah sepenuhnya menghilang, dan semuanya telah ditelan oleh Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa jiwanya telah berhenti dengan mantap di atas puncak keadaan reinkarnasi. Meskipun keadaan jiwa dan alam kultivasi saling bersesuaian, mereka hanya bersesuaian satu sama lain dalam alam yang besar. Ini seperti jiwa bintang 9 bersesuaian dengan penguasa alam. 9 bintang, hanya memiliki satu alam, tetapi penguasa alam dibagi menjadi setidaknya 9 alam kecil. Oleh karena itu, setelah jiwa mencapai alam reinkarnasi, ia dengan cepat mencapai puncak alam reinkarnasi, tetapi tidak mencapai tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Pada saat ini, bola jiwa yang besar itu perlahan berputar di ruang jiwa Murong Yu, dan kekuatan jiwa yang 10 juta kali lebih kuat dari sebelumnya terus-menerus dipancarkan dari bola jiwa, meliputi seluruh ruang jiwa. Dan jiwa Murong Yu, yang seperti versi yang diperkecil, sedang duduk di bola besar ini, terus-menerus memuntahkan kekuatan jiwa, berlatih. Dengan gerakan hati Murong Yu, kekuatan jiwa, seperti lautan badai, meledak keluar dari bola, untuk digunakannya melawan musuh. Saat bola jiwa berputar, ia tidak hanya akan memuntahkan banyak kekuatan jiwa. Ia akan menghasilkan hisapan yang tidak dapat dijelaskan. Hisapan ini tidak hanya bekerja pada ruang jiwa Murong Yu, tetapi juga bekerja pada ruang di sekitarnya melalui tubuh Murong Yu, melahap kekuatan jiwa yang melayang di antara langit dan bumi, dan meningkatkan kekuatan jiwa Murong Yu. Setiap saat, bahkan jika Murong Yu tidak mengambil inisiatif untuk berlatih, bola jiwa akan melahap sejumlah besar kekuatan jiwa, seperti pohon kehidupan. Sekarang setelah orisinalitas hadir, kekuatan jiwa Murong Yu hampir mencapai titik tak terbatas. Aku tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi pada bola jiwa setelah mencapai keadaan udara campuran. Apakah bola jiwa ini akan terus tumbuh dan mencapai titik bintang biner, atau akan mengembun menjadi bola baru lagi? Jika itu terjadi, maka itu ada di sini. Pada akhirnya, apakah ruang jiwa akan menjadi langit berbintang yang tak berujung? Dan langit berbintang yang tak berujung akan memiliki bola jiwa dengan pasir sebanyak sungai Gangga. Murong Yu memikirkannya, sangat menantikannya. Bahkan, dia segera ingin menerobos ke ruang udara untuk memverifikasi ide-idenya. Namun, sangat disayangkan tidak ada kekuatan jiwa untuk menelannya. Namun, setelah masuk ke sini, jiwanya membuat terobosan dan mencapai puncak tahap reinkarnasi. Bahkan jika tidak ada lagi keuntungan nanti, Murong Yu merasa puas. Terlebih lagi, sekarang jiwanya telah menerobos, kekuatannya telah meroket lagi. Dengan kekuatan jiwa, tubuh, dan basis kultivasi, bahkan jika para biksu dan binatang buas di babak pertama diciptakan, Murong Yu memiliki keyakinan untuk bertarung dengan mereka selama 300 ronde. Sudah beberapa hari, orang-orang di belakang seharusnya sudah bisa melihat rumitnya 5 lorong. Kamu harus masuk lebih dalam. Murong Yu melirik lorong di belakangnya, lalu merentangkan sosoknya dan bergerak lebih dalam. Berkedip di masa lalu, segera setelah dia pergi, sekelompok lebih dari selusin orang terbang masuk. Ketika mereka melihat kolam dalam yang kosong, semua wajah mereka membiru. Mereka bukan orang bodoh, dan mereka tidak tahu bahwa pasti ada beberapa harta karun di kolam dalam ini. Hanya saja mereka telah diambil oleh Murong Yu sekarang. Meskipun semua orang marah, mereka tidak berhenti, tetapi terus terbang maju. Hanya sebelum Murong Yu mereka bisa menang. Kalau tidak, semua keuntungan akan diambil oleh Murong Yu. Auzu.com saat ini, Murong Yu telah tiba di jurang dan menghadapi pilihan lagi. Hanya ada satu jalan, tetapi jalan ini terputus oleh jurang. Jurang ini tidak terlihat sampai ke dasar, tetapi tidak begitu lebar, tampak seperti sejuta mil. Saat ini, di atas jurang langit, bongkahan batu besar muncul. Batu-batu besar ini terhubung menjadi jalan kecil, mengarah ke jalan belakang. Jelas, selama Anda melewati jalan setapak ini, Anda akan mencapai sisi lain. Selain itu,
Ada sebanyak 10.000 jalan setapak seperti itu yang terdiri dari batu-batu besar yang mengambang, dan Anda bebas memilih. Murong Yu tidak segera membuat pilihan untuk menaiki jalan setapak yang tergantung ini. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa jalan setapak ini tidak akan mudah. Jika dia bergegas maju dengan gegabah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah mengamati sebentar, hati Murong Yu tergerak. Pada saat berikutnya, sebuah inkarnasi yang dibentuk oleh kekuatan yang terkondensasi muncul di sampingnya. Pergi bersama, Murong Yu mengendalikan inkarnasi kekuatan ini dan langsung berlari ke salah satu jalan setapak. 1 batu besar, 2 batu besar, 3 batu besar. Inkarnasi kekuatan itu melompat lagi, dan tidak menemui bahaya apapun setelah melewati 10 batu besar. Benarkah aku begitu khawatir? Murong Yu sedikit bingung. Namun pada saat ini, rambut dingin Murong Yu tiba-tiba meledak, dan perasaan bahaya menyelimuti hatinya. Oh, angin geng yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba bertiup, dan inkarnasi kekuatan yang melompat keluar ditiup oleh angin geng tanpa bereaksi. Kemudian, tidak ada lagi, inkarnasi kekuatan itu bahkan bukan sampah. Angin geng ini muncul dengan sangat tiba-tiba, apalagi inkarnasi, bahkan jika dewa naik, aku khawatir itu tidak dapat dihindari. Bahkan jika dewa naik, hasil akhirnya mungkin sama dengan inkarnasi. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan begitu pikirannya bergerak, puluhan ribu inkarnasi kekuatan muncul di sampingnya. Bahkan jika semua inkarnasi ini jatuh, dampaknya pada Murong Yu tidak akan besar, paling-paling hanya akan menghabiskan sebagian kekuatan. Dengan pohon kehidupan, kekuatan yang terbuang ini tidak layak disebutkan. Semua avatar bergegas ke semua senyum dan mulai berlari dengan seluruh kekuatan mereka. Beberapa avatar telah bertemu Gang Feng sebelum mereka melangkah ke jalan setapak, dan mereka dimusnahkan bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Beberapa dari mereka, setelah bergegas maju sejauh ribuan mil, tiba-tiba hancur di batu besar yang mereka injak, dan kemudian avatar mereka jatuh ke jurang di bawah, tidak dapat terbang. Dan inkarnasi kekuatan itu jatuh hidup-hidup. Beberapa orang menemui kobaran api yang mengerikan di jalan dan langsung terbakar hingga tewas. Atau guntur ungu tiba-tiba jatuh dari langit, menghantam avatar hingga tewas, semua yang dapat dibayangkan, semua jenis penglihatan yang tak terduga akan muncul, dan setiap jejak akan muncul. Terbang langsung, tidak bisa terbang sama sekali. Melompati, bercanda, bagaimana bisa terbang? Anda hanya dapat berjalan melalui 10.000 jalur ini, dan metode lain tidak akan berhasil. Tingkat pertama seharusnya menjadi pilihan 5 saluran, dan tingkat kedua adalah celah jurang di sini. Ini jelas bukan jedi, harus ada saluran nyata untuk mencapai sisi lain. Pasti ada jalan. Murong Yu melihat 10.000 jalur di seberang jurang, berpikir dalam hati. Saat ini, semua 10.000 avatarnya telah terbunuh, dan tidak ada avatar yang dapat bergegas di tengah jalan, apalagi mencapai sisi lain. Saya pasti telah mengabaikan sesuatu dan tidak memperhatikan apapun. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan ketika dia akan bereinkarnasi dalam ribuan, ada ledakan pakaian yang pecah di udara di belakangnya. Murong Yu menghela nafas dan menghentikan inkarnasi, karena dia tahu bahwa orang-orang di belakang akhirnya menyusul. Mengikuti suara itu, dia melihat bahwa, seperti yang diharapkan, selusin orang di kelompok belakang telah memaksanya ke arahnya dengan aura pembunuh. Haha, kamu benar-benar begitu, berikan aku semua harta di tubuhmu. Seorang pria kuat menatap Murong Yu, tertawa, dan pada saat yang sama dia mengulurkan tangan dan meraih Murong Yu. Murong Yu belum melakukan apapun. Seseorang lebih cepat dari pria kekar itu. Tidak boleh dikatakan bahwa dia adalah binatang buas. Boom, pada saat yang sama pria kuat ini menembak, binatang buas tingkat alam keberuntungan setengah langkah telah menamparkan pria kuat itu dengan cakar, dan langsung menepuk tubuh dan jiwa pria kuat itu menjadi bubuk. Pria kekar itu hanya tingkat ke-9 dari alam udara campuran, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan tingkat alam Yuguang. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari binatang buas tingkat alam keberuntungan setengah langkah? Alasan mengapa binatang buas dan biksu itu hanya saling berhadapan, alih-alih bertarung. Itu karena tidak ada kepentingan yang terlibat. Sekarang Murong Yu memiliki banyak harta karun padanya. Di mana binatang buas dan biksu itu bisa tetap tenang. Kalian semua keluar dari sini. Semut ini milikku. Roh binatang buas seperti kera menyebar, berosilasi dan berfluktuasi. Tidak ada perubahan di wajah Murong Yu, tetapi wajah biksu itu telah berubah. Tentu saja, mereka tidak khawatir tentang hidup atau mati Murong Yu, tetapi khawatir bahwa semua harta karun di tubuh Murong Yu akan direnggut oleh binatang buas itu. Dengan begitu, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Adapun hidup dan mati Murong Yu bagi mereka. Apakah batu-batu besar ini batu apung yang aman? Mata Murong Yu tiba-tiba memancarkan secercah cahaya. Semua batu apung itu berukuran sama dan tampak sama, seolah-olah disalin secara langsung. Namun, di bawah pengamatan Murong Yu, ia masih menemukan beberapa perbedaan. Cahaya daya yang dipancarkan oleh masing-masing batu apung relatif redup. Jika bukan karena pengamatan terkonsentrasi Murong Yu, saya khawatir ia belum menemukannya. Selain itu, meskipun posisi batu-batu apung ini terus berubah, mereka masih membentuk jejak yang tak terlihat, samar-samar mengarah ke sisi lain. Boom, pada saat ini, pertempuran untuk binatang buas setengah langkah alam keberuntungan akhirnya berakhir.
Di bawah perebutan mereka, cincin penyimpanan yang dilemparkan dengan santai oleh Murong Yu tidak dapat lagi menahan guncangan aura mereka, dan itu hancur berkeping-keping. Tidak ada apa-apa, banyak binatang buas yang menembak dan bersaing sejenak terkejut, dan kemudian mereka semua menjadi marah. Semut, apakah kamu berani membodohi kami? Semua binatang buas bereaksi. Mereka benar-benar tertipu oleh seekor semut. Apakah itu bisa ditoleransi atau tidak? Akibatnya, mereka mengambil tindakan, dan masing-masing dari mereka menunjukkan kekuatan mereka yang mengerikan dan menangkap Murong Yu. Bodoh! Murong Yu menoleh dan mencibir dengan jijik pada banyak binatang buas, lalu melangkah keluar, dan dalam sekejap, dia menginjak batu apung. Saya melihat bahwa dia hanya makan di batu apung ini, dan kemudian dia melayang ke udara lagi dan mendarat di batu apung yang tidak jauh. Bergemuruh, tangan besar yang dijulurkan binatang buas itu tidak berhenti, dan mereka masih menangkap Murong Yu dengan sangat cepat. Tetapi ketika mereka bergegas ke jurang langit, semua jenis serangan mengerikan seperti angin, api, guntur ungu dan sebagainya muncul dari udara tipis. Sebelum banyak binatang buas bisa bereaksi, tangan besar yang mereka julurkan semuanya musnah. Serangan yang begitu mengerikan segera menghentikan banyak binatang buas dan biksu yang ingin menyerbu masuk. Mengerikan, wajah para binatang buas dan para biksu sedikit pucat, dan mereka menatap Murong Yu yang sedang melompat di atas batu apung dengan rasa takut yang masih ada. Murong Yu terus melompat di atas batu-batu besar, tindakannya sangat tidak teratur, seolah-olah dia melompat secara acak. Namun, yang mengejutkan banyak binatang buas dan biksu adalah bahwa Murong Yu tidak mengalami serangan yang tidak dapat dijelaskan itu setiap saat. Apakah orang ini tahu cara melewati jurang ini? Apakah batu apung di bawah kakinya ini merupakan jalan yang aman? Para biksu yang hadir semuanya jenius, dan segera mulai menuliskan batu apung yang telah diinjak Murong Yu. Jika Murong Yu tahu apa yang mereka pikirkan, dia pasti akan mencibir dengan jijik. Meskipun dia tampak melompat di atas batu apung ini dengan cara yang tidak teratur, batu-batu besar ini semuanya adalah batu apung dengan cahaya redup. Yang terpenting adalah bahwa lokasi batu apung ini terus berubah. Jika bukan karena cahaya kekuatan seperti dia, mustahil untuk membedakan antara batu apung ini dan batu apung lainnya. Kemudian, selama Anda menginjak batu apung yang salah, formasi ini akan terpicu. Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat alam keberuntungan setengah langka akan dibombardir dan dibunuh. Namun, meskipun demikian, Murong Yu telah mengorbankan Hetul Woshu. Begitu menemukan sesuatu yang salah, dia akan segera memasuki Hetul Woshu, dan kemudian langsung berteleportasi. Meskipun dia masih memiliki kesempatan, Phoenix Nirvana, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga itu. Auzu.com terlebih lagi, begitu tubuh mati, kebangkitan juga merupakan tempat kematian. Kemudian setelah dibangkitkan, formasi ini akan segera terpicu, dan kemudian akan mati lagi. Namun, Murong Yu masih terkejut setelah semua melangkah ke sisi lain. Selama proses ini, Murong Yu hampir menginjak batu apung lainnya beberapa kali, membuatnya takut hingga berkeringat dingin. Namun, bagaimanapun juga, itu berlalu tanpa risiko. Setelah menginjak tanah lagi, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Kemudian dia ingin terus berjalan maju, tetapi sosoknya tiba-tiba berhenti, dan otot-otot di wajahnya menjadi lebih keras. Penumpang, selamat karena telah melewati level kedua. Akan ada beberapa hadiah di balik perjalanan ini. Namun, jika Anda ingin mendapatkan warisan saya, Anda harus melewati level terakhir. Saya sangat menantikannya. Sebuah suara tua tiba-tiba berbicara kepada Murong Yu terdengar di telinga. Murong Yu terkejut. Suara tua ini seharusnya adalah Burning Fire, Master Dojo ini. Tetapi, apakah orang ini masih hidup? Murong Yu waspada dalam hatinya. Namun titik ini telah tercapai, dia hanya bisa terus bergerak maju. Setidaknya aku harus mengambil hadiah yang ditinggalkan oleh Burning Fire. Melihat Murong Yu dengan cepat menghilang ke sisi lain, orang-orang dan binatang buas di sisi lain tidak bisa duduk diam. Seorang biksu membuka sosoknya secara langsung, dan langsung bergegas ke sebuah batu besar. Kemudian sosok itu terus berjingkrak, dan itu benar-benar terbang melewati batu apung yang dilewati Murong Yu. Dalam beberapa saat, orang ini telah melintasi puluhan batu apung tanpa memicu formasi. Setelah melihat ini, lebih banyak binatang buas dan biksu bergegas. Namun, tepat setelah puluhan orang bergegas, biksu di depan baru saja menginjak batu apung, dan kemudian guntur langit ungu muncul di atas kepalanya dari udara tipis. Biksu ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan bahkan sampah yang ditinggalkan oleh guntur ungu itu dibombardir dan dibunuh. Pada akhirnya, dia hanya meninggalkan teriakan mengerikan yang bergema di dunia ini. Melihat pemandangan ini, para binatang buas dan biksu yang bergegas ke batu apung itu terkejut. Beberapa orang telah mundur dengan cepat dan kasar, hanya saja semuanya sudah terlambat. Angin geng, guntur ungu, dan api yang mengerikan semuanya muncul dari udara tipis. Di mata mereka yang tidak menginjak batu apung yang ketakutan, para biksu dan binatang buas yang bergegas di atas batu apung itu langsung diledakkan menjadi abu terbang. Di antara mereka ada dua binatang buas tingkat alam keberuntungan setengah langkah.
Bagaimana situasinya? Semua orang bingung. Jelas bahwa semakin banyak Murongyu menginjak batu apung ini sebelumnya, tetapi tidak memicu formasi. Mengapa mereka memicu? Apakah hanya satu orang yang diizinkan lewat? Atau apakah hanya mungkin untuk berjalan sekali? Jika tidak mungkin untuk membiarkan banyak orang lewat pada saat yang sama, atau jika lorong yang telah Anda lalui hanya dapat dilewati satu kali. Wajah semua orang sangat jelek, dan beberapa orang bahkan mengutuk Murongyu. Mengapa Murongyu selalu memulai lebih dulu? Mereka akan tiba setelah dia menerima semua manfaat. Apakah anak itu punya cara untuk masuk dan keluar dari Burning Fire Dojo? Itu tidak mungkin. Apakah orang itu beruntung? Semua orang berpikir dalam hati mereka dan harus mempelajari kembali jurang itu. Karena mereka tahu bahwa jika mereka mengikuti jalan Murongyu, itu tidak akan berhasil. Pada saat ini, lebih banyak orang telah memasuki tingkat pertama dan datang ke depan jurang itu. Termasuk Liu Wenyang. Namun, saat ini Murongyu telah mencapai akhir tingkat kedua, di mana sebuah ruang batu besar muncul lagi. Demi daftar peringkat, Murongyu bahkan tidak meninggalkan avatar di Hetu Luoshu. Karena dia takut Zhao Ziqing dan yang lainnya akan menemukan sesuatu yang salah dan khawatir. Dia tidak ingin membuat Zhao Ziqing dan yang lainnya khawatir. Sambil tersenyum, Murongyu dengan kasar mengatakan bahwa dia sedang menjalani ujian ajaran matahari. Tentu saja, dia tidak mengatakan apapun tentang bahaya. Maksudmu, hal-hal ini dapat meningkatkan level fisik. Lancer segera menjadi bersemangat. Kekuatan mereka belum kuat, terutama tubuh fisik mereka sangat lemah. Mereka juga ingin menjadi sekuat tubuh Murongyu, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berlatih, mereka tetap tidak dapat mencapainya. Bahkan saat ini, tubuh fisik mereka bahkan belum mencapai level Master Alam. Murongyu mengangguk, dan segera mengambil setetes cairan kekacauan primal, mengencerkannya menjadi 6 bagian, dan memberikannya kepada 5 putri Zhao Ziqing dan anjing hitam besar itu. Cairan kekacauan primal ini memiliki kekuatan yang sangat besar, kalian harus sedikit rileks, jika tidak, jiwa kalian akan meledak. Murongyu memberi instruksi dengan sungguh-sungguh kepada semua orang. Dia takut gadis-gadis itu akan maju, jadi dia memurnikannya sekaligus, dan itu akan menjadi tragedi. Semua orang menganggukkan kepala, lalu mulai memurnikan cairan kekacauan primal. Namun, jejak pikiran spiritual Murongyu ini tidak hilang, tetapi mengawasi di sisinya, dia tidak ingin istrinya dihancurkan sampai mati oleh cairan kekacauan primal. Pada saat yang sama, Dewa Murongyu juga berkultivasi dalam cairan kekacauan primal. Seiring berjalannya waktu, cairan kekacauan primal semakin berkurang, tetapi sebaliknya, tubuh Murongyu menjadi semakin kuat. Gemuruh. Pada saat ini, suara keras yang mengerikan tiba-tiba meletus dari jurang hari itu. Serangkaian kekuatan mengerikan terus jatuh dari langit. Di bawah pemboman kekuatan ini, batu apung terus hancur. Dalam sekejap mata, miliaran batu apung telah menghilang tanpa jejak. Para biksu dan semut, inilah akhir kalian. Siapapun yang berani melangkah maju, dia akan mati. Seekor binatang buas dengan aura yang menakutkan menatap samar-samar ke arah banyak biksu. Banyak biksu langsung memucat, dan jiwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar hebat. Mungkin karena binatang buas yang menatap mereka adalah binatang buas tingkat keberuntungan. Meskipun saya tidak tahu keberadaan alam keberuntungan, tetapi bahkan satu pandangan di alam keberuntungan tingkat pertama dapat dengan mudah membunuh mereka. Namun, yang mengejutkan para biksu adalah bahwa binatang buas ini sangat mudah diajak bicara. Jika itu di masa lalu, binatang buas ini pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Bagaimanapun juga, para biksu dan binatang buas selalu saling bertentangan. Hanya saja binatang buas ini cukup baik hati, yang membuat mereka bingung. Jurang langit ditembus paksa oleh binatang buas di tingkat keberuntungan. Sekarang semua orang bisa terbang langsung. Tentu saja, hanya binatang buas itu yang terbang lewat. Para biksu tidak berani menginjakkan kaki di kolam guntur setengah langkah. Mereka tidak berani berpikir bahwa kata-kata binatang buas dari alam keberuntungan itu hanya bercanda. Pada saat ini, Murongyu, yang sedang menempa tubuhnya, juga perlahan membuka matanya. Puncak alam ruang udara, sayang sekali aku tidak bisa menerobos ke tingkat alam Yuguang. Apakah karena alamku yang kurang? Kata Murongyu dengan sedikit penyesalan. Dia ingat bahwa ketika dia berada di alam suci, tubuh fisiknya terkadang berada di alam yang lebih tinggi dari alamnya. Tetapi sekarang di langit berbintang yang tak berujung, itu tidak berfungsi di alam reinkarnasi. Tentu saja, alam reinkarnasi yang disebutkan di sini bukanlah alam reinkarnasi di bawah alam udara campuran. Alam reinkarnasi yang disebutkan di sini adalah alam yang besar. Ada beberapa alam kecil di bawah alam reinkarnasi. Hal yang sama berlaku di alam reinkarnasi, udara campuran, kosmik, dan bahkan keberuntungan. Sama seperti alam suci di dunia suci, alam ini terbagi menjadi berbagai alam seperti orang suci, orang bijak agung, keabadian, dan sebagainya. Tiba-tiba, aura yang kuat dan berbahaya tiba-tiba muncul di hati Murongyu. Murongyu terkejut, dan sambil memikirkannya, Hetu Luoshu telah dikorbankan, dan kemudian dia menelan sebagian besar cairan kekacauan primal yang tersisa. Auzu.com seketika, Murongyu berubah menjadi Streamer dan dengan cepat bergegas ke lorong belakang. Tepat setelah Murongyu menghilang,
sejumlah besar binatang buas bergegas mendekat. Setelah hanya melihat kolam kosong, banyak binatang buas meraung marah. Meskipun mereka tidak tahu harta apa yang ada di sini, mereka tahu bahwa harta ini pasti telah dikumpulkan oleh Murong Yu yang bergegas masuk terlebih dahulu. Akibatnya, mereka memperluas kecepatan mereka untuk mengejar ke depan. Begitu Murong Yu melangkah masuk ke lorong, dia melihat pemandangan di depannya berubah, seolah-olah dia telah melangkah ke dalam formasi teleportasi. Saat berikutnya, dia muncul di aula besar. Di bagian belakang aula tergantung potret seorang lelaki tua. Meskipun potret itu sudah tua, lelaki tua itu memancarkan aura kuat yang memandang dunia. Agaknya lelaki tua ini sedang membakar api. Murong Yu melirik aula dan menemukan bahwa ada beberapa pintu kecil di samping aula. Perpustakaan Metaware, Perpustakaan Pil, Rumah Harta Surga, Material, dan Bumi. Setiap pintu kecil digambarkan dengan karakter-karakter yang menarik ini. Jelas, di balik pintu-pintu kecil ini terdapat rumah harta karun. Murong Yu ragu-ragu sejenak, dan tidak segera membuka pintu-pintu kecil ini. Karena ini sudah tingkat ketiga, suara api yang menyala-nyala telah menghilang. Itu hanya muncul di tingkat kedua, lalu menghilang. Ini membuat Murong Yu merasa sangat aneh. Setelah memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada yang salah, Murong Yu menggertakkan giginya dan akhirnya membuka pintu kecil perpustakaan Metaware. Boom! Aura horor seperti lautan badai meledak dari perpustakaan elemen. Aura yang mengerikan itu bahkan lebih mengejutkan. Murong Yu mundur selusin langkah sebelum berdiri diam. Murong Yu tidak terkejut, sebaliknya, ada kejutan di wajahnya. Karena aura-aura itu keluar dari elemen-elemen yang kuat. Meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, Murong Yu bergegas ke perpustakaan Metaware. Setelah hanya melihat-lihat, hati Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdenging. Setidaknya ada ribuan elemen di tingkat keberuntungan. Selain peralatan dasar tingkat alam keberuntungan, ada juga sejumlah besar peralatan dasar tingkat alam semesta. Bahkan aura dari beberapa artefak unsur bahkan lebih mengerikan daripada artefak unsur dari alam keberuntungan. Apakah unsur-unsur itu melampaui tingkat penciptaan? Menahan kegembiraan di dalam hatinya, Murong Yu langsung mengorbankan Hetu Luo Shu dan mengumpulkan semua Yuan Qi di seluruh perpustakaan Yuan Qi. Kemudian, dia menendang pintu perpustakaan obat-obatan. Gudang pil, rumah harta surga, material dan bumi, semuanya diambil oleh Murong Yu. Hal-hal ini adalah koleksi seumur hidup para leluhur api terbakar, yang terburuk adalah tingkat alam Yuguang tingkat tinggi, kebanyakan dari mereka adalah hal-hal tingkat alam keberuntungan, yang memiliki efek besar pada Murong Yu. Hanya saja ini hanya objek eksternal, bagaimana dengan warisan leluhur yang terbakar? Tujuan utama Murong Yu untuk masuk ke sini adalah untuk menemukan beberapa keterampilan tempur, tetapi sekarang dia belum melihat keterampilan tempur dan teknik warisan sama sekali. Pada saat ini, binatang buas juga telah masuk ke aula. Begitu banyak binatang buas datang, tatapan mata Murong Yu beralih ke binatang buas pertama. Ini adalah binatang buas tak dikenal yang tampak seperti rusa dan keledai. Alasan mengapa Murong Yu melihatnya bukan karena penampilannya yang aneh, tetapi karena binatang buas ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dan di samping binatang buas ini, beberapa binatang buas setengah langkah tingkat keberuntungan yang telah terlihat di luar semuanya menatap Murong Yu dengan tatapan yang menyemburkan api, tetapi mereka tidak berbicara, dan tampaknya ada sedikit samar-samar di antaranya. Takut pada binatang buas yang memimpin. Binatang buas di tingkat keberuntungan. Mata Murong Yu menyusut dengan ganas, memastikan alam binatang buas ini. Faktanya, sejak pertama kali binatang buas ini berteleportasi ke sini, Murong Yu telah melihat cahaya yang sangat kuat di tubuhnya. Meskipun masih ada celah besar dari Wang yang lebih tua, itu hampir sama dengan alam keberuntungan yang kuat di belakang Wang yang lebih tua. Orang itu juga ada di tingkat keberuntungan. Semut, serahkan semua harta karun di tubuhmu, lalu nilailah dirimu sendiri. Binatang buas alam keberuntungan memandang Murong Yu dengan pandangan meremehkan. Selain itu, ia berbicara langsung, alih-alih mengeluarkan suara yang mirip dengan berbicara dengan pikiran ilahi. Murong Yu tersenyum, bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Kalau begitu pergilah mati. Binatang buas alam keberuntungan belum berbicara, binatang buas alam keberuntungan setengah langkah lainnya mengeluarkan kalimat, dan pada saat yang sama melangkah maju, menepuk-nepuk Murong Yu dengan kakinya. Binatang buas alam keberuntungan tingkat itu juga tidak menghentikannya, hanya menatap Murong Yu dengan dingin. Bagi mereka, tidak masalah apakah Murong Yu memiliki warisan leluhur api terbakar. Karena itu adalah warisan antar pembudidaya, bahkan jika mereka mendapatkannya, itu tidak berguna, dan mereka tidak dapat berkultivasi sama sekali. Mereka hanya peduli dengan berbagai harta karun. Pil, perangkat unsur, juga memiliki efek besar pada binatang buas itu. Ingin aku mati, kamu tidak memenuhi syarat. Mata Murong Yu memancarkan niat membunuh yang mengerikan, alih-alih mundur, sebaliknya, dia melangkah maju dan menghantamnya dengan pukulan. Kekuatan alam udara campuran tingkat ke-9 dinaikkan hingga batasnya olehnya, dan tubuhnya juga tegang, meledakkan kekuatan tempur terkuat. Dan bola jiwa Murong Yu berputar cepat, memperlihatkan gelombang kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Kekuatan jiwa ini keluar dari ruang jiwa Murong Yu, dan kemudian mengembun di kepalan tangan Murong Yu.
Dentuman, di antara kilat dan api, sebuah kepalan tangan dan cakar telah mengenai sepotong bagian dalam kehampaan, membuat suara keras. Pedal, pedal, pedal. Pada saat yang hampir bersamaan, Murongyu dan binatang buas setengah langkah alam keberuntungan yang melesat pada saat yang sama mundur lebih dari selusin langkah. Sekilas, kekuatan mereka berdua sebenarnya berada di antara keduanya. Harus dipahami bahwa Murongyu hanya tingkat kelima dari alam lintas udara. Binatang buas ini tidak melihat keadaan sebenarnya dari Murongyu, bahkan binatang buas tingkat keberuntungan pun tidak bisa. Oleh karena itu, ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Bahkan binatang buas tingkat alam keberuntungan setengah langkah yang tersisa bahkan lebih bersemangat untuk membunuh Siang Murongyu. Astaga, hanya saja mereka belum melakukan apapun, binatang buas setengah langkah alam keberuntungan yang tertegun oleh pukulan Murongyu itu tegak dan jatuh ke langit. Setelah jatuh ke tanah, ia kehilangan napas kehidupannya. Ia sudah mati. Mati. Banyak binatang buas terkejut, dan mereka tidak tahu mengapa. Bahkan binatang buas tingkat alam keberuntungan tidak mengerti mengapa binatang buas setengah langkah alam keberuntungan itu membaca buku asteris, peri internet tiba-tiba mati. Hanya Murongyu yang tahu. Pada saat yang sama ketika dia meledakkan, dia mirip dengan binatang buas setengah langkah alam keberuntungan dalam hal tingkat kekuatan. Namun saat mundur, kekuatan jiwa yang telah lama terkondensasi dalam tinju Murongyu mengambil kesempatan untuk menyerbu ke ruang jiwa binatang buas itu. Meskipun jiwa binatang buas itu akan mengikuti kekuatan dan kekuatannya, bagaimana ia dapat menahan serangan jiwa yang telah mencapai puncak alam reinkarnasi. Oleh karena itu, binatang buas itu padam dan membunuh jiwanya, dan yang mati tidak bisa lagi mati. Hadiah kematian, binatang buas alam keberuntungan itu sangat marah, dan setelah mengaum keras, dia mengulurkan tangannya yang besar dan langsung meraih Murongyu. Manusia ini benar-benar aneh, memberinya rasa bahaya. Ia ingin membunuh manusia ini. Wajah Murongyu sedikit berubah. Dia dapat dengan mudah membunuh binatang buas setengah langkah alam keberuntungan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat membunuh binatang buas tingkat keberuntungan. Ada celah setidaknya 10.000 kali antara alam keberuntungan setengah langkah dan alam keberuntungan yang sebenarnya. Sekarang, Murongyu tidak dapat bersaing dengan binatang buas jahat dari alam keberuntungan. Oleh karena itu, pada saat itu, ia akan memasuki buku Hetuluo. Namun, wajahnya segera berubah lagi. Karena saya tidak tahu kapan, ruang di sini telah dipenjara, ia tidak dapat memasuki Hetuluosho. Itu pasti bukan tangan dan kaki binatang buas dari alam keberuntungan. Karena, secara relatif, di alam yang sama, ruang, waktu, dan bahkan kemampuan binatang buas untuk memahami jauh lebih rendah daripada biksu. Jika itu adalah tangan dan kaki binatang buas ini, setidaknya Murongyu akan menyadarinya. Namun sekarang, dia sebenarnya tidak merasakan apapun. Auzu.com, mungkinkah, sebuah kemungkinan muncul di benak Murongyu. Namun, sudah terlambat baginya untuk berpikir, karena tidak ada waktu baginya untuk berpikir sebanyak itu. Aku melihat tangannya yang besar meraih kehampaan, dan saat berikutnya, pecahan senjata telah muncul di tangannya. Meskipun pecahan senjata itu dikorbankan, mereka tetap bukan lawan dari binatang buas dari alam keberuntungan, tetapi Murongyu jelas bukan orang yang menunggu untuk mati. Sebelum dia meninggal, dia harus bertarung sampai akhir. Hanya saja belum ada waktu untuk menunggu mereka bertarung, dan perubahan tiba-tiba terjadi. Huh. Ruang di aula tempat mereka tiba-tiba terpelintir. Sebelum mereka bisa bereaksi, serangkaian sosok masuk ke aula dengan satu demi satu seruan. Dalam sekejap mata, ratusan orang muncul di aula. Semuanya adalah biksu. Murongyu telah melihat beberapa dari mereka di luar, tetapi lebih banyak yang belum pernah terlihat. Itu pasti pendatang baru. Melihat alasan ini, binatang buas alam keberuntungan dan Murongyu sama-sama tercengang. Terutama Murongyu, aura yang kuat dan berbahaya muncul dari lubuk hatinya. Semua ini sangat aneh. Jelas, binatang buas tingkat alam keberuntungan juga merasa aneh, dan tidak terus melakukannya. Tetapi rohnya masih mengunci Murongyu. Selama dia mau, dia dapat membunuh Murongyu kapan saja. Saudaraku, aku melihatmu lagi. Sebuah suara terdengar di telinga Murongyu. Murongyu mengikuti suara itu, tetapi melihat Liu Wenyang perlahan berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Dengan Liu Wenyang yang tersenyum, Murongyu tidak bisa memperlakukannya dengan acuh tak acuh, dan segera mengangguk sedikit padanya. Tetapi hanya itu. Namun, Liu Wenyang dengan cepat datang ke sisi Murongyu, saudaraku, bagaimana dengan binatang buas yang tidak memperlakukanmu ini? Aku pikir, saudaraku, kamu pasti memiliki beberapa kartu truf. Harta karun leluhur yang terbakar mungkin sudah ada di sakumu, kan? Liu Wenyang menatap binatang buas itu, tetapi berkata kepada Murongyu. Murongyu tidak berkomitmen, dan sekarang dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Liu Wenyang. Namun, yang tidak diperhatikan oleh Murongyu adalah bahwa Liu Wenyang memiliki peluang membunuh di matanya saat ini. Tiba-tiba, Liu Wenyang menembak. Belati tingkat alat meta muncul di tangannya. Di bawah aliran kekuatannya, belati itu memancarkan cahaya biru yang mengerikan dan menghantam bagian belakang kepala Murongyu dengan cepat.
Ini adalah belati beracun. Melihat pemandangan ini, binatang buas dan para biksu lainnya terkejut. Tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Liu Wenyang, yang baru saja berbicara seperti saudara, menikam Murong Yu dari belakang. Sayang sekali harta orang ini akan dirampas oleh penjahat licik ini. Setelah biksu itu terkejut, mereka semua merasa menyesal. Mereka tentu saja tidak menyesal bahwa Murong Yu akan mati, tetapi harta milik Murong Yu tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya di sisi binatang buas itu, semua mata bercanda. Kekuatan Liu Wenyang terlihat cukup bagus, tetapi dapatkah itu dibandingkan dengan binatang buas di alam keberuntungan setengah langkah? Murong Yu dapat mengalahkan binatang buas tingkat alam keberuntungan setengah langkah sampai mati dengan satu pukulan. Bahkan jika Liu Wenyang menempati kenyamanan serangan diam-diam, tetapi Murong Yu sangat kuat, bagaimana mungkin dia tidak bereaksi? Melihat lelucon di mata banyak binatang buas, hati Liu Wenyang tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tetapi ini adalah akhir dari masalah ini, dan dia tidak akan pernah berhenti. Akibatnya, belati di tangannya menusuk kepala Murong Yu lebih cepat. Belati ini diberikan kepadanya oleh gurunya, dan itu adalah senjata dasar tingkat alam Yu Guang. Dan di atas penuh dengan racun yang dapat menyerang jiwa. Bahkan jika itu adalah alam Yu Guang tingkat tinggi yang ditusuk olehnya, dia pasti akan mati. Karena itu, Murong Yu sudah mati. Senyum meluap dari sudut mulut Liu Wenyang, seolah-olah dia merasa bahwa semua harta yang diperoleh Murong Yu telah menjadi miliknya. Hanya saja dia terlalu bangga akan hal itu. Sebuah tangan besar muncul dari udara tipis dan memegangnya langsung di pergelangan tangannya. Tiba-tiba, tangan besarnya tidak bisa lagi bergerak maju. Liu Wenyang tiba-tiba terkejut, menoleh dan melihat ke atas, tetapi kebetulan melihat Murong Yu sedang melihat ke atas. Dan tangan Murong Yu lah yang mencengkeram pergelangan tangannya. Mengapa? Murong Yu bertanya kepada Liu Wenyang dengan ekspresi polos. Tidak mengapa, itu hanya membunuh orang demi harta. Liu Wenyang tersenyum muram, tetapi belati di tangannya melesat keluar dengan ganas, dan melesat ke arah belakang kepala Murong Yu. Tatapan mata Murong Yu acuh tak acuh, dan tangan lainnya mengulurkan dua untuk menjepit belati. Jika aku tidak salah, belati beracun itu seharusnya diarahkan ke jiwa. Aku ingin tahu apakah kau punya penawarnya. Kata Murong Yu ringan. Ada firasat buruk di hati Liu Wenyang, lalu sekuntum bunga muncul di depannya, dan ada rasa sakit yang tajam di pahanya, tetapi Murong Yu sudah menusuknya dengan belati. Wajah Liu Wenyang tiba-tiba berubah, dan ketika dia hendak berbicara, dia menjerit mengerikan. Pada saat ini, jiwanya seperti digigit 10.000 semut, gatal, sakit, dan menyakitkan. Terlebih lagi, dia melihat bahwa jiwanya sedang terkikis dengan cepat. Tidak peduli bagaimana dia menyingkirkannya, dia tetap tidak bisa menyingkirkan racun-racun itu. Sebelum Liu Wenyang akhirnya secara pribadi merasakan rasa jiwanya yang terkikis, dia hanya seorang penonton dan bahkan seorang penyerang. Aku akan bertarung denganmu. Liu Wenyang tahu bahwa dia pasti akan mati, karena tidak ada penawar racunnya. Kecuali ada orang yang memiliki kekuatan tingkat keberuntungan yang baik untuk mendetoksifikasinya, tetapi di mana orang yang memiliki kekuatan tingkat keberuntungan yang baik dapat membantunya.